Halo semuanya, jumpa lagi di channel IVD dalam segmen Kupas Film Korea Favoritku. Dan kali ini film Korea yang mau aku kupas judulnya adalah Memories of Murder yang dirilis pada tahun 2003 lalu. Film ini diangkat dari kisah nyata kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 1986 sampai dengan 1991. Di mana dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terdapat 9 orang korban wanita, yang mana kesemua korbannya itu adalah wanita yang pada saat itu sedang memakai baju berwarna merah. Kasus pembunuhan ini sangat terkenal di Korea Selatan pada saat itu, bahkan sampai sekarang kasus ini masih menarik perhatian, dan kasus ini dikenal dengan nama kasus Hwasong. Nah, kenapa kasus ini sangat menarik perhatian? Karena bukan hanya cara pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku ini terbilang unik dan sadis, namun pelakunya ini juga tidak terungkap hingga berpuluh-puluh tahun lamanya sampai masa penanganan kasus ini berakhir. Oh ya, sebelumnya aku mau warning buat kalian yang mungkin nanti berniat ingin menonton film ini. Film ini sangat banyak adegan disturbingnya dan juga adegan eksplisitnya. Jadi film ini hanya cocok untuk pemirsa dewasa dan pastikan pada saat menontonnya kalian tidak sedang berada di sekitar anak-anak ya. Oke, seperti biasa, aku akan menceritakan dulu kepada kalian sebagian dari isi film yang ini bagaimana. Film Memories of Murder ini diambil dari sudut pandang para detektif yang pada saat itu ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Terdapat dua aktor utama dalam film ini, yaitu aktor Kong Sa-ho berperan sebagai detektif Park dan aktor Kim Sang-hyun yang berperan sebagai detektif Seo. Pada awalnya, detektif Park ini mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pelaku dari kasus pembunuhan tersebut karena kasus ini sangat baru dan belum pernah terjadi sebelumnya di daerah mereka. Lalu di tengah kebingungan detektif Park untuk mengungkapkan kasus ini, datanglah detektif Seo yang dipindah tugaskan dari kota Seoul untuk membantu detektif Park menangani kasus tersebut. Nah, kasus ini kan terjadi pada tahun 1986 ya, di mana pada saat itu teknologi forensik itu belum secanggih seperti zaman sekarang ini, sehingga kedua detektif ini pun mengalami banyak kesulitan dalam mengungkapkan siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Sementara kedua detektif ini melakukan penyidikan, korban lain terus berjatuhan dari hari ke hari. Lagi-lagi mereka tidak menemukan cukup bukti dan petunjuk untuk mengidentifikasi pelakunya. Suatu hari detektif Seo berhasil menemukan seorang wanita yang pernah hampir menjadi salah satu korban dari pembunuhan berantai tersebut. Awalnya wanita ini sangat sulit untuk dimintai keterangannya karena wanita ini mengalami trauma yang sangat buruk sehingga dia sangat tertutup pada orang lain. Namun, akhirnya detektif Seo berhasil untuk menemukan informasi dari wanita tersebut setelah ia meminta pertolongan kepada rekan polisi wanitanya untuk mendekati wanita itu. Wanita ini mengaku kejadiannya pada bulan September tahun 1986 lalu, di mana ia diculik dan disekap oleh seorang pria, namun ia berhasil untuk meloloskan diri. Dia sempat melihat wajah dari si pelaku dan masih mengingat betul bagaimana ciri-cirinya. Salah satunya yang paling menonjol adalah kulit tangan dari pria tersebut yang terasa sangat lembut dan halus di mulutnya. Jadi pada saat kejadiannya diculik dan disekap tersebut, mulutnya pernah ditutup seperti ini sama si pelaku ya. Dan katanya, kulit tangan dari si pelaku itu terasa sangat halus dan lembut seperti seorang wanita. Dan memang polisi sempat membuat sketsa wajah dari si pelaku itu. Dan di sketsa tersebut digambarkan bahwa si pelaku ini adalah seorang pria yang bentuk wajahnya agak tirus, matanya sipit, lalu kulitnya putih banget dan postur tubuhnya tinggi. Tubuhnya itu tinggi kurus dan perawakannya kayak cewek. Tapi sebenarnya dia tuh bukan cewek, dia ini cowok, cuman pembawaannya itu atau perawakannya itu lembut banget bagaikan ciri-ciri seorang perempuan. Waktu berlalu, detektif Seo dan detektif Park pun mendapatkan kembali informasi dari seorang siswi yang mengarahkan penyelidikan mereka kepada seorang pekerja pabrik bernama Park Yeon-gyu yang belum lama pindah ke daerah tersebut beberapa saat sebelum pembunuhan pertama terjadi. Mereka pun mendatangi Yeon-gyu di pabrik tempat dia bekerja, dan seketika mereka terdiam karena ciri-ciri si Yeon-gyu ini mirip banget, persis banget seperti apa yang diceritakan korban yang selamat waktu itu. Namun bukan berarti mereka bisa langsung menangkap si Yeon-gyu ya, karena kan harus diinterogasi dulu dan mereka harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk dapat mendakwa si Yeon-gyu ini bahwa dia adalah pelakunya.
Nah, sebelumnya kan ada salah satu korban yang pada tubuhnya itu ditemukan air mani si pelaku. Sampel air mani tersebut lalu dikirim oleh pihak kepolisian ke Amerika untuk diselidiki lebih lanjut dan dicocokkan DNA-nya dengan Yeongu. Kenapa mesti ke Amerika? Kenapa nggak diselidiki di Korea Selatan aja? Karena seperti yang saya ceritakan tadi ya, pada zaman itu teknologi forensik di Korea Selatan belum berkembang dengan baik, sehingga untuk menentukan apakah air mani tersebut cocok dengan DNA dari Yeongu, mereka pun harus mengirimkan sampelnya ke Amerika. Setelah menunggu berminggu-minggu hasil pemeriksaan tadi, akhirnya dokumen hasil pemeriksaan dari Amerika ini pun tiba, dan ketika dibuka, detektif Seo shock melihat keterangannya bahwa sampel air mani tersebut ternyata tidak cocok dengan DNA-nya Yeongu. Pada akhirnya detektif Park dan detektif Seo pun melepas Yeongu karena mereka tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk mendakwa Yeongu sebagai pelakunya. Itu dia tadi cerita singkat dari isi filmnya, dan sekarang aku mau bahas kenapa film ini berkesan untuk aku dan aku rekomendasiin kalian untuk nontonnya. Yang pertama karena aku gregetan dengan pelakunya ya. Jadi seperti apa yang diceritakan di film, pelakunya ini memperlakukan korbannya dengan sangat-sangat sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Ya, ini benar-benar psikopat banget ya. Jadi aku nggak bisa ceritain ke kalian detail perbuatan si pelaku ini ke korbannya gimana, karena benar-benar disturbing banget, sadis banget. Kalian nonton deh nanti, bagi yang belum pernah nonton ya, dan lihatlah bagaimana si pelaku ini memperlakukan korbannya dengan sangat-sangat sadis, sehingga menimbulkan pertanyaan dalam diri aku, kok bisa seseorang tuh sesadis itu gitu, dan setega itu kepada korbannya, apalagi ada tuh korbannya yang masih di bawah umur ya. Aduh, pokoknya serem banget. Nah, terus di sini itu juga ada yang bikin aku gregetan, yaitu pada saat detektif Seo menunjukkan potongan buah persik yang didapat di dalam tubuhnya korban. Jadi ada salah satu korban yang, mohon maaf, bagian bawahnya itu dimasukin potongan-potongan buah persik. Nggak tahu itu tujuannya, maksudnya apa, tapi yang jelas itu didapat dari dalam tubuh korban. Jadi detektif Seo menggunakan alat bukti tersebut untuk mengintimidasi si Yeongu ini tadi. Si Yeongu ini ditanya sama detektif Seo sambil ditunjukkan bukti buah persik tadi itu dengan ada yang mengintimidasi, dan si Yeongu ini sudah hampir keceplosan loh pada saat itu. Dia udah mau naik darahnya ya kan, karena ditekan terus, udah hampir keceplosan, tapi tiba-tiba dia ditendang sama salah satu rekan polisinya detektif Seo ini. Jadi akhirnya dia jatuh dan nggak jadi deh kelapasan. Padahal aku sih yakin banget di situ dia udah mau keceplosan itu, kalau nggak udah kebukti tuh dia pelakunya. Nah, yang kedua, kasus Hwasong ini sudah pernah dibuatkan film adaptasinya dengan judul yang berbeda-beda. Yang pertama pada tahun 2003 ada Memories of Murder, ini yang aku bahas tadi. Yang kedua ada Confession of Murderer yang dirilis pada tahun 2012. Yang ketiga ada Gapdong yang dirilis pada tahun 2014. Keempat ada Signal dirilis pada tahun 2016. Dan kelima ada Tunnel yang dirilis pada tahun 2017. Dari kesemua film adaptasi ini, aku paling suka dengan yang judul Memories of Murder yang aku bahas ini. Kenapa? Karena film inilah yang jalan ceritanya paling mendekati dengan kejadian aslinya, termasuk pelakunya yang dibuat ciri-cirinya itu semirip mungkin dengan pelaku aslinya. Ya, walaupun ceritanya termasuk ending ceritanya itu nggak 100% mirip dengan kenyataan aslinya ya. Ya, namanya film adaptasi, pasti ada scene tambahan yang dibuat agar filmnya lebih menarik, namun nggak menghilangkan inti dari kejadian aslinya. Oke, sekian dulu video kali ini, dan buat kalian yang belum pernah nonton film ini, sekali lagi aku rekomendasiin kalian untuk nonton filmnya. Dan nanti kalau udah nonton, jangan lupa komen di bawah ya, apa tanggapan kalian mengenai film ini. Dan buat kalian yang udah pernah nonton, sharing dong gimana pendapat kalian tentang film ini. Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum, bye.